Di awal film memperlihatkan sebuah kapal perahu yang sedang diserang oleh sekelompok orang. Orang-orang ini menjara senapan lontar yang diangkut oleh kapal itu. Dan salah satu prajurit ini ada yang digigit oleh orang yang bertingkah aneh. Lalu keesokan harinya si prajurit yang digigit pulang ke kampungnya yang bernama Jemupol. Dan pada malam harinya ia mulai bertingkah aneh dan tanpa ragu ia membunuh anaknya dan menggigit istrinya. Selain itu ia juga menyerang para warga. 3 hari sebelum kejadian ini, ada seorang lelaki yang bernama Pak Hyun mendatangi perahu orang barat untuk membeli senapan lontar. Dari pihaknya meminta waktu 3 hari untuk pembayaran, tapi si kapten ingin transaksinya dilakukan pada esok hari. Tiba-tiba seseorang yang berada di dalam sel mengagetkan Pak Hyun. Ia pun menanyakan kenapa dengan lelaki ini. Dan menurut si kapten, anak buahnya ini untuk sekarang ia masih manusia, tapi entah untuk esok. Si kapten pun memberitahukan kalau ia akan kembali berlayar, jadi batas waktu transaksinya hanya sampai besok. Setelah itu Hyun kembali ke markas sambil membawa sampel senjatanya dan ia menyampaikan informasi yang ia dapat, dan sepertinya orang-orang ini akan melakukan operasi sapu bersih kepada pasukan dinasti Qing yang menduduki markas misi mereka. Dan saat mereka akan memanggil seseorang, tiba-tiba ada pasukan istana yang dikomandai oleh Kim Jae-joon. Pihaknya menyergap mereka karena mereka telah diendus akan memberontak. Dan keesokan harinya Jae-joon memberitahukan berita ini kepada sang raja. Lalu orang-orang yang ditangkap disiksa sambil diinterogasi. Jae-joon menanyakan kepada sang jenderal yang ditangkap kenapa ia melakukan hal ini dan siapakah dalang di balik semua ini. Dan menurut sang jenderal pihaknya hanya ingin memperbaiki negara ini. Di sisi lain, anak sulung dari raja menulis sebuah surat untuk adiknya dan ia titipkan surat itu kepada kepercayaannya. Lalu ia pun menghampiri ayahnya dan meminta untuk membebaskan mereka karena mereka bukanlah pemberontak, dan ia mengungkapkan bahwa mereka hanya ingin mengusir pasukan dinasti Qing dan membangkitkan kerajaan Joseon ini. Sang raja berdebat dengan putranya. Menurut sang raja bahwa keputusan untuk melayani dinasti Qing adalah hal yang sudah diputuskan oleh dirinya sebagai raja, dan kenapa putranya menentang keputusan ini. Dan jika begitu, maka inilah yang menurutnya dinamakan pemberontakan. Dan karena demikian apa yang disangkakan raja kepadanya, maka sang putra mahkota menyatakan kalau dalang semua ini adalah dirinya. Dan dengan hormat, sang putra mahkota mengorbankan nyawa dirinya demi menyelamatkan orang-orang tak bersalah ini untuk tidak dihukum. Keesokan harinya, adik dari putra mahkota baru saja pulang dari dinasti Qing. Ia mulai berangan-angan bahwa di negaranya ini pasti banyak wanita cantik. Lalu Daegeun jadi merasa aneh pada kemana orang-orang kenapa tidak ada yang menyambut dirinya. Selain itu, kondisi perkampungannya juga terlihat berantakan. Apakah mungkin sudah terjadi perang? Dan ini sungguh terasa aneh, ditambah ada banyak mayat yang sudah hangus dibakar. Di tempat lain, Jae-joon yang merupakan seorang penasehat militer, ia memberikan laporan kepada sang raja bahwa orang yang dicap pemberontak akan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Dan atas izin sang raja, ia akan menghukum orang-orang yang melindungi para pemberontak. Jadi dikarenakan orang-orang Jemulpo sudah dicap pemberontak, mereka ini tidak bisa bebas keluar masuk wilayah dengan begitu saja. Jae-joon juga memberitahukan kalau Daegeun telah tiba di Jemulpo dan sepertinya kepulangan Daegeun tidak diharapkan oleh sang raja, sehingga ia tidak menyukai kepulangan Daegeun ke istananya ini. Lalu raja curhat kepada selirnya bahwa tak henti-hentinya rumor datang silih berganti, baik di dalam atau di luar istana. Kemudian sang selir pun mencoba meramalkan rumor tentang Gyeongbin yang merupakan selir almarhumah putranya, dan yang muncul ialah hal yang tidak baik. Dikarenakan hal ini, Gyeongbin yang sedang mengandung pun dikurung di kamarnya. Kembali kepada Daegeun, ia menyuruh asistennya yang bernama Hakso untuk mencari makan. Dan saat Hakso sedang mencarinya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sesuatu yang menurutnya hantu. Lalu scene berpindah kepada selir raja yang menemui Jae-joon. Dan rupanya selir ini bersekongkol dengan Jae-joon untuk menyingkirkan cucu pertama raja yang sedang dikandung oleh Gyeongbin. Di sisi lain, Daegeun pun dikagetkan oleh Hakso yang sedang ketakutan. Bersamaan dengan itu, ada beberapa orang yang menghampiri Daegeun. Mereka ini mengaku pasukan penjaga yang ditugaskan untuk menjemput Daegeun. Tapi Daegeun merasa aneh karena mereka tak membawa kuda untuknya. Dikarenakan identitas mereka sudah terbongkar, Daegeun pun menghunuskan pedangnya dan perkelahian pun terjadi. Para pembunuh bayaran terus menyerang Daegeun dengan silih berganti. Bebarengan dengan itu, ada serangan lain dari makhluk-makhluk aneh yang biasa disebut zombie.
Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja mereka datang dengan jumlah yang cukup banyak. Dan di saat Dagon terdesak, datang bala bantuan yang dengan mudahnya menumpas para zombie itu. Setelah itu, Dagon diminta untuk mengikuti mereka. Dikarenakan mereka tahu siapa Dagon, Dagon pun menanyakan apakah mereka ini para pembunuh bayaran juga atau pemberontak yang membuat kerusuhan ini. Pak Eul Ryong pun memperkenalkan diri kalau ia adalah orang kepercayaan almarhum kakaknya. Dan sambil berjalan, Pak Eul menjelaskan kalau zombie-zombie ini bernama Yagui dan mereka memakan daging serta meminum darah manusia. Jika ingin membunuh mereka harus melalui hati dan memotong kepalanya. Dan untuk mencegah Yagui hidup kembali, mereka membakar mayat-mayat ini. Dan selain itu, orang-orang yang tergigit Yagui akan berubah menjadi Yagui. Lalu mereka tiba di tempat perlindungan. Di sana ada para penduduk yang selamat, dan fakta tentang Yagui ini mereka hanya aktif di malam hari. Kemudian ada seorang anak muda yang meminta Dagon untuk menolong ibunya. Ia pun dibawa ke sebuah penjara yang dipakai untuk mengurung orang-orang yang tangannya atau kakinya tergigit oleh Yagui. Tapi Pak Eul sudah memotong tangan atau kaki mereka yang tergigit. Siapa tahu dengan cara ini bisa menghentikan infeksinya. Dagon menanyakan apakah ada tindakan dari istana, dan ternyata pihak istana telah menutup akses keluar masuk warga Zemulpo. Mereka pun memohon kepada Dagon untuk menjadi raja mereka, dan Dagon tidak suka jika mereka memanggil dirinya dengan raja. Lalu ia pun menjelaskan kalau ia datang ke sini bukan untuk menjadi raja dan ia tidak ada hak untuk itu. Setelah itu di dalam kamar, Hakso mempertanyakan haruskah Dagon kembali ke istana setelah para pembunuh bayaran mencoba merenggut nyawanya. Dagon pun mempertegas kalau ia hanya ingin membawa Gyeongbin ke dinasti Qing, dan hal ini adalah pesan wasiat dari kakaknya. Beralih ke tempat lain, satu pembunuh bayaran yang berhasil lolos, ia menyampaikan tugasnya kalau Dagon telah terbunuh oleh kawanan mayat hidup. Jajon pun menyuruh si pembunuh untuk mengambil imbalannya di bawah tanah, dan rupanya ia ditipu dan dikurung di sana. Lalu Jajon menyuruh bawahannya untuk memanggil selir raja. Dan ternyata si selir ini dijebak untuk jadi umpan si pembunuh bayaran yang telah menjadi Yagui. Jadi si Jajon berencana akan menggulingkan kekuasaan raja. Dan keesokan harinya Dagon merayu Dokhae, ia mengajaknya untuk pergi ke dinasti Qing. Dokhae menjadi marah di saat negaranya kacau seperti ini, bisa-bisanya Dagon membandingkan negaranya ini dengan negara tetangga. Tiba-tiba ada kekacauan di dalam penjara. Orang-orang yang ditahan mulai menjadi Yagui. Dan beralih ke istana, sang raja sedang sarapan di hadapan para selirnya. Di sana juga ada si selir yang semalam. Si raja makan dengan begitu lahapnya, sementara si selir yang semalam ia terlihat mulai akan berubah menjadi Yagui. Dan setelah berubah, selir itu menyerang raja dan para pengawal datang menangkapnya. Karena serangan tadi, tangan si raja terkena gigitan. Raja menjadi marah dan menyuruh untuk mencari dan membunuh musuh terselubung yang berada di dalam istana. Beralih ke tempat lain, Pak Eul meminta Dagon jika setibanya di istana, ia memohon kepada Dagon untuk mengirim pasukan ke Zemulpo. Sebab ia tidak tahu berapa lama warga bisa bertahan, dan jika dibiarkan situasinya seperti ini, maka Yagui akan menyebar ke seluruh negeri Joseon. Dan untuk memastikan amanah ini, Dokhae ingin ikut bersama Dagon. Dagon menyetujuinya asal Dokhae juga mau ikut bersamanya ke dinasti Qing. Setibanya di pelabuhan, Dagon disambut oleh seorang pengawal, dan Dagon meminta untuk diantarkan ke kota. Si penjaga akan mengantarkannya, tapi ia tidak diperbolehkan untuk mengangkut orang Zemulpo, dikarenakan epidemi yang sedang terjadi. Dagon terus memaksa dan si penjaga tetap kekeh patuh dengan perintah rajanya. Dengan terpaksa, Dagon akan pergi seorang diri. Lalu Pak Eul memperingati Dagon untuk berhati-hati dengan Jajon karena ia adalah orang yang memfitnah orang-orang di bawah komando kakaknya sebagai pemberontak. Dagon pun terkejut, jadi kakaknya bukan mati karena bunuh diri. Dan tentunya bukan bunuh diri biasa, dia mengorbankan diri demi keselamatan bawahannya. Di sisi lain, para menteri sedang bergosip tentang rumor mayat hidup di Zemulpo. Jajon pun memotong pembicaraan mereka, dan menurutnya lebih baik mereka mempersiapkan upacara penyambutan utusan dinasti Qing yang akan berkunjung. Lalu bawahan Jajon memberi info tentang orang Zemulpo yang ingin menyeberang ke sini, dan di antara mereka ada Dagon yang rupanya masih hidup. Singkat saja, Dagon menghadap ayahnya. Dagon menceritakan perjalanannya menuju ke sini, dan ia memberitahukan tentang Yagui di Zemulpo. Ayahnya tidak tahu tentang hal ini, dan menurut seorang menteri, itu hanya rumor dari para pemberontak untuk membuat gaduh. Dagon pun memarahi mereka dan meminta ayahnya untuk mengirim pasukan sebelum Yagui semakin meluas. Lalu raja meminta pendapat dari Jajon.
Dagon yang baru pertama kali bertemu dengan Jajon, ia menyatirnya atas upaya pembunuhan dirinya yang gagal. Kemudian raja bertanya, sungguh tumben sekali setelah Dagon tidak pulang dalam waktu yang lama dan hal apakah yang membuatnya kembali. Dagon pun memberitahukan kalau ia mendapat surat wasiat dari kakaknya untuk membawa Gyeongbin kembali ke dinasti Qing. Dan Dagon tegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menggantikan ayahnya. Ayahnya pun menyampaikan bahwa ia sedih karena telah kehilangan anaknya dan sama sekali ia tidak melakukan apapun kepada almarhumah anaknya itu. Dan pada malam harinya pemberontakan sesungguhnya akan dimulai oleh Jajon. Lalu Dagon menemui Gyeongbin dan memintanya untuk bersiap pergi ke dinasti Qing. Gyeongbin yang bersedih, ia menanyakan jika dirinya pergi ke dinasti Qing, siapa yang akan memberi penghiburan di saat terjadi ketidakadilan dan kebencian. Dagon pun berjanji akan menghukum orang-orang yang telah membunuh kakaknya. Lalu Dagon mendapat laporan kalau raja menarik perintah militernya dan beberapa masyarakat Chemulpo telah ditangkap. Dagon membela mereka dan Jajon memberitahukan kalau mereka adalah pemberontak. Jajon juga menertawakan tentang Yagwi bahwa Yagwi tidak ada. Dagon pun menyatir mereka semua dan mereka tidak menerima. Lalu Gyeongbin dibawa untuk ikut upacara penyambutan. Sebelum Jajon pergi, ia memberi peringatan kepada Dagon. Begitupun Dagon, ia takkan gentar untuk melawan ketidakadilan. Kemudian bawahan Jajon memberitahukan tentang yang terjadi tadi pagi kepada sang raja. Lalu utusan dinasti Qing datang dengan membawa pesan kalau kaisar tidak puas dengan upeti yang diberikan pihak Joseon. Di sisi lain, Dagon menanyakan kondisi ayahnya kepada tabib istana. Hari pun mulai gelap. Untuk berjaga-jaga, Hakso memberikan jimat miliknya kepada Dagon. Meski Dagon tidak mau, tapi Hakso memaksanya. Tiba-tiba saja ada serangan Yagwi di istana. Selain itu, raja juga mulai merasakan efek perubahannya. Sambil sempoyongan, raja berjalan menuju seorang penari dan ia pun menggigit penari itu. Orang-orang pun menjadi panik dan tiba-tiba Jajon membunuh sang raja. Tamu dari dinasti Qing marah kepadanya dan Jajon membela diri kalau rajanya telah berubah menjadi Yagwi. Dan Jajon meminta Dagon untuk menceritakan perihal Yagwi. Jajon juga mengatakan kalau mulai hari ini Joseon tidak akan tunduk kepada dinasti Qing. Lalu pasukan Yagwi mulai menyerang. Dan sudah dipastikan kalau semua ini adalah bagian dari rencana si Jajon. Dagon terus melindungi Gyeongbin dari serangan para Yagwi. Kemudian Hakso datang membawa kuda. Dan Shin beralih kepada Pak Eul yang sedang diinterogasi. Dagon pun datang dan menyuruh mereka untuk menghentikan penyiksaannya. Ia memerintahkan Jenderal Gemui untuk mengumpulkan pasukan di gerbang utara untuk mencegah Yagwi keluar dari istana. Dan sekarang mereka percaya kalau Yagwi bukan hanya sekedar rumor semata. Di sisi lain, Jajon dan para menteri berlindung di markas mereka. Sementara Dagon dan Pak Eul membebaskan teman-temannya yang dikurung di penjara. Dan ternyata Pak Hyun juga ada di sana. Ia pun menceritakan awal mula kekacauan ini. Jadi waktu itu Pak Hyun sudah ditangkap karena dituduh pemberontak. Ia pun dipaksa untuk mengantar Jajon ke kapal orang barat. Di sisi lain, para menteri mulai terpecah. Ada yang mendeklarasikan membangun kerajaan baru dan ada juga yang menentangnya. Jajon pun mempertegas kalau dirinya akan mendirikan negara baru dan sekarang ia adalah bapak pendiri bangsa baru ini. Dan di saat ada seorang menteri yang menentangnya, Jajon tersegan untuk membunuhnya dan dengan terpaksa mereka harus tunduk kepada Jajon atau mati. Sementara itu, para warga terlihat kebingungan dengan kepulan api yang berasal dari dalam istana. Lalu para Yagwi mulai menyerang pertahanan yang dibangun oleh sang jenderal. Selain itu, Yagwi-Yagwi ini juga masuk ke dalam penjara. Dagon dan yang lain berusaha untuk mengurung Yagwi-Yagwi ini di dalam sel dan mencari jalan keluar. Karena Yagwinya terlalu banyak, sel yang dipakai untuk menampung mereka menjadi jebol. Dan untungnya mereka semua bisa keluar dengan selamat. Bebarengan dengan itu, cahaya mentari mulai bersinar dan para Yagwi lari berhamburan untuk bersembunyi. Beralih ke dalam markas Jajon, ia berniat akan membasmi para Yagwi pada pagi hari ini. Dan tanpa diduga, salah satu dari pengawalnya berubah menjadi Yagwi, lalu menyerang Jajon dan karena hal ini tangannya pun tergigit oleh si Yagwi. Para menteri pun menjadi tersenyum dan berniat akan membunuh Jajon. Dan demi menyelamatkan diri, Jajon pun mendahului mereka dan membunuh mereka semua. Beralih ke tempat lain, para tentara mengumpulkan mayat Yagwi untuk dibakar. Dan Dagon meminta teman-temannya untuk menemukan Jajon hidup atau mati. Selain itu, sang jenderal meminta untuk dibunuh karena ia telah menjadi Yagwi, tapi Dagon tidak mau. Dan ia menyuruh jenderal untuk memanggil pasukan kemari. Dan jika sang jenderal berubah menjadi Yagwi, ia meminta prajurit yang lain untuk membunuhnya.
Teman-temannya yang lain pun menyimpulkan bahwa kemungkinan bantuan pasukan tentara akan tiba pada malam hari. Dan pada saat itu para Yagwi akan keluar dari persembunyian mereka. Sekarang mereka harus mencari solusi, tapi Dagon tidak ingin memerintah kepada mereka. Gyeongbin pun memohon kepada Dagon untuk memutuskan mencari solusi demi keselamatan orang-orang. Meski Dagon tidak ingin menjadi raja, setidaknya ia harus membantu orang-orang lemah. Kemudian Jajon memotong tangannya dan ia berharap virusnya tidak menyebar ke tubuhnya. Lalu Dagon dan yang lain mencari solusi bersama untuk memusnahkan para Yagwi. Jadi rencananya mereka akan mengumpulkan para Yagwi di suatu tempat dan akan membakarnya. Kemudian Dagon dan yang lain mendatangi markas Jajon untuk mengambil bubuk mesiu. Di sana bergelimangan mayat para menteri dan dengan segera mereka mengangkut bubuk mesiu yang ada di bawah tanah. Sementara itu cuaca di luar agak sedikit mendung. Dan Jajon yang ada di bawah tanah, ia membunuh Pakyeon lalu melawan Dagon dan Pak Eul. Dikarenakan Jajon sangat kuat ditambah di sana banyak Yagwi, Dagon dan Pak Eul memutuskan untuk lari dari sana. Dan Dagon yang tertinggal karena berusaha menahan pintu ruang bawah tanah, ia diselamatkan oleh Hakso. Dagon pun keluar tapi Hakso ia berhasil ditangkap oleh Jajon. Teman-temannya berusaha menahan Dagon yang akan menolong Hakso, dan Hakso ia mati di tangan Jajon. Dikarenakan langitnya mendung, para Yagwi jadi bisa keluar tanpa takut cahaya matahari. Gyeongbin dan para pengawalnya dikejar oleh si Yagwi. Secara bersamaan Dagon dan rombongan juga tiba di sana. Karena serangan Yagwi ini salah satu dari anggota Pak Eul ada yang terkena gigitan. Dan ia pun meminta untuk dibunuh sebelum dirinya menjadi Yagwi. Dan dengan terpaksa mereka memenuhi permintaannya itu. Waktu terus berlalu dan malam akan tiba. Mereka saling menawarkan diri untuk memancing para Yagwi ke sini. Pak Eul pun menunjukkan pundaknya yang tergigit dan ia bersedia untuk memancing para Yagwi. Ia juga berterima kasih kepada Dagon karena telah sudi menolong dirinya dan yang lainnya. Ia rasa telah menemukan seseorang yang sejatinya memang benar-benar adalah seorang raja. Lalu mereka mengucap salam perpisahan. Kemudian Pak Eul memancing para Yagwi dengan menabuh bedug. Di saat para Yagwi sudah terkumpul dan Pak Eul akan membakar tali yang terhubung ke bubuk mesiu, Jajon datang memadamkan apinya, lalu membunuh Pak Eul. Di sisi lain Dagon merasa ada yang tidak beres. Dagon pun berniat untuk mengeceknya. Dan sebelum ia pergi, ia memberi wejangan kepada orang-orang kalau mereka harus mendirikan negara ini dan mengangkat raja baru sendiri. Lalu Dagon bertarung seorang diri melawan para Yagwi yang begitu banyak. Di sana ada Jajon yang menduduki tahtanya. Sambil terus membunyikan bedug, Dagon terus menebas leher para Yagwi. Meski kewalahan, Dagon masih tetap bertahan di tengah gempuran para Yagwi. Selain itu, ia juga harus melawan Jajon dan menyalakan api dengan gesekan pedangnya ke lantai. Di sisi lain, Dokhe datang membantu dengan memanahkan panah api ke tempat ini. Dagon merasa lega melihat ada kiriman api dari Dokhe. Lalu Dagon langsung menjatuhkan api itu ke lantai yang sudah berlumuran minyak. Dan saat Dagon pergi keluar lewat atap, ada Jajon yang sudah menunggu di sana. Dan perkelahian mereka pun dilanjutkan kembali. Dagon yang sudah lelah, ia keteteran melawan Jajon. Berkali-kali Dagon terpojokan, tapi akhirnya ia menancapkan pedangnya di tubuh Jajon. Lalu mereka berdua terjatuh ke dalam lautan api. Dan untungnya Dagon berpegangan kepada genteng, sehingga ia pun bisa selamat. Seperti biasa, di saat semua hampir selesai, bala bantuan baru saja tiba. Para tentara dan warga bersatu untuk melawan Yagwi. Dengan mudahnya semua Yagwi bisa dikalahkan, jika semua dilakukan secara bersama-sama. Dagon pun terharu dengan perjuangan para rakyatnya. Dan beralih ke desa Jemulpo, para Yagwi mulai mengepung tempat persembunyian. Dan dari kejauhan terlihat bala bantuan datang yang dipimpin oleh Dagon. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.